Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kita kembali berjumpa di Sekolah Minggu Online Par Shalom Kupang. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kamu harap adik-adik semua dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya penuh dengan sukacita. Karena itu adik-adik, untuk Sekolah Minggu hari ini akan dipandu oleh Kamona. Kamona jemput kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, semua tangannya di atas. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Semuanya bilang, Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Nah adik-adik, mari kita sama-sama untuk mempersiapkan ibadah kita hari ini. Kita meminta pertolongan dari Tuhan Yesus untuk menjaga, melindungi kita supaya ibadah sekolah minggu kita hari ini boleh berjalan dengan baik dan tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, hingga kami semua anak-anak-Mu boleh kembali berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus untuk memulai ibadah sekolah minggu online Par Shalom Kupang. Kiranya Tuhan Yesus mau turut hadir, Bapa mau turut campur tangan, agar kiranya sekolah minggu kami ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, Kamona sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Karena itu Kamona juga tahu nih adik-adik pasti sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Angel dengan tema Tuhan Yesus murah hati. Sebelumnya mari kita sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyambut firman kebenaran Tuhan. Kita angkat pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tiada
Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan buat segala penuntunan dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk itu biarlah Tuhan menyertai, memberkati. Biarlah firman-Mu ini Tuhan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni setiap salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur dan berterima kasih banyak. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Di bawah perikop orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sebelum Kenjel lanjut untuk bercerita, Kenjel ingin adik-adik untuk menyaksikan video yang satu ini. Hizkia, seorang guru hukum, ingin mengajukan pertanyaan. Silakan tanyalah Hizkia. Ya guru. Bagaimana caranya agar memperoleh hidup yang kekal? Apa yang tertulis dalam hukum? Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Jawabanmu itu benar. Jika kau melakukannya, kau akan hidup. Dan siapakah sesamaku manusia? Ada seorang pria turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ia diserang oleh perampok. Dia dipukuli, lalu ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam berjalan juga di jalan itu. Tetapi ketika dilihatnya orang itu, dia menyingkir ke seberang jalan. Begitu juga dengan seorang Lewi yang berjalan di situ. Ketika melihat orang itu, ia mengamatinya.
dan hanya melihatnya. Tapi ia pun ke seberang jalan dan berjalan terus. Lalu ada orang Samaria yang sedang bepergian lewat di situ. Ketika melihatnya, hatinya merasa sangat iba. Maka didekatinya orang itu dan membersihkan luka-lukanya dan menuangkan minyak dan juga anggur. Lalu mengangkatnya ke atas keledai dan membawanya ke tempat penginapan. Keesokan harinya, ia mengambil 2 keping uang perak dan memberikannya kepada pemilik penginapan, kemudian berkata, "Rawatlah dia. Dan kalau ada biaya lain, saat aku kembali, aku akan membayarmu." Dari ketiga orang itu, yang manakah menurutmu yang bertindak sebagai sesama manusia? Tentu saja orang yang telah merawat dan berbelas kasihan padanya. Kalau begitu pergilah dan berbuatlah seperti itu. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, Kak Angel mau ajak adik-adik untuk mempelajari kurang lebih ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memiliki karakter atau sifat dari Tuhan Yesus, yaitu murah hati. Artinya, adik-adik harus punya hati yang penuh dengan belas kasihan, yang hatinya gampang tergerak ketika ada sesama yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, kita harus menolong sesama tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, apakah ia keluarga kita atau bukan, apakah ia cantik atau ganteng, apakah ia teman kita atau bukan, ia tua atau muda. Tetapi sebisa mungkin adik-adik kita harus punya hati yang tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, ketika kita digerakkan hatinya oleh Tuhan Yesus untuk menolong sesama, maka kita tidak boleh setengah dalam menolong atau cuma sekedarnya saja dalam menolong. Yang keempat adik-adik, kita tidak boleh menuntut balasan ketika kita telah membantu sesama kita. Ingatlah, Bapa yang di sorga telah mencatat setiap perbuatan kita, termasuk perbuatan baik yang adik-adik lakukan. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita akan sama-sama menutupnya dengan doa syafaat. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang telah kami dengar. Ajar kami punya hati yang penuh dengan belas kasihan ketika kami melihat sesama kami terluka, ketika sesama kami merasa susah. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau datang memohon kepadamu, biarlah Tuhan Engkau memberkati pendidikan daripada adik-adik sekolah minggu kami semua saat ini. Kami percaya ya Tuhan, masa depan sungguh ada bagi setiap anak-anak kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang Kau berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang ya Tuhan, untuk dapat menemani kami selalu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk penyebaran virus corona yang saat ini masih ada di tempat kami tinggal, bahkan di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, biarlah dengan kasih-Mu Engkau boleh memberkati supaya virus ini dapat segera berlalu. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun, yang menemui hari-hari bahagianya. Tuhan menyertai, memberkati setiap langkah kehidupan mereka. Ampuni setiap salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami datang mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah adik-adik, untuk merespon kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh dengan lagu Bahasa Kasih.
Adik-adik, tidak terasa sekolah minggu online kita telah selesai. Tapi adik-adik jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita masih punya banyak sekali aktivitas menarik yang harus adik-adik kerjakan. Karena itu tetap semangat ya. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Adik-adik yang terkasih, saatnya kita mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitas kali ini adik-adik mencari jawaban yang ada di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Langsung saja ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli. Nah, jawabannya dilihat di dalam Alkitab adik-adik. Jika sudah tahu, jawab pada lembar yang sebelahnya. Nah, di sini kakak beri contoh jawabannya Taurat. Jadi berilah seorang ahli Taurat. Nah, jawabannya dilingkari ya adik-adik. Kemudian dicari lagi jawaban yang lain. Nah, setelah itu dilingkari sehingga menghubungkan atau mendapatkan suatu jalan. Selamat mencoba adik-adik.